Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Afrilia dengan NIM 210509740003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamis beserta simulasinya. Yang pertama, apa sih itu routing dinamis? Routing dinamis adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Kelebihan routing dinamis: 1. Hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. 4. Lebih mudah untuk mengatur network yang lebih besar. Akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Selanjutnya, kelemahan routing dinamis. 1. Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. 3. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. 4. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. 5. Update ARP table dibagikan ke semua komputer. Selanjutnya yaitu simulasi routing dinamis dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama, dikarenakan routing dinamis rangkaiannya sama dengan routing statik, maka saya akan membuka tugas praktikum 3 rangkaiannya. Nah, ini sudah. Ini adalah merupakan rangkaian routing statik pada praktikum 3. Dan ini saya akan meremove di bagian config lalu statik dan mengisi pada bagian RIP kalau dinamis itu. Selanjutnya, jika sudah, buka bagian CLI, ini masukkan no auto summary. Lalu enter dan kita ketikkan version 2. Lalu jika sudah, kembali ke config dan save. Lalu pada router 2 kita juga akan melakukan hal yang sama, membuka config lalu statik dan meremove. Lalu kita isihkan pada RIP yaitu IP-IP yang akan kita hubungkan. Lalu juga kita masuk pada bagian CLI dan kita masukkan juga no auto summary. Lalu enter dan mengetikkan version 2. Enter lagi, kita kembali ke config lalu save. Selanjutnya kita silang dan kita men-setting pada router 3 yaitu pada bagian statik kita remove semua. Lalu pada RIP lalu ketikkan IP-IP yang hendak kita hubungkan.
Nah, jikalau sudah juga kembali ke bagian CLI, lalu ketikkan no auto summary, lalu enter version 2, lalu enter lagi, kembali ke config dan save. Selanjutnya power recycle network, yaitu untuk mereset. Klik yes dan tunggu sampai semuanya berwarna hijau. Nah, itu bagian kabel crossovernya sudah berwarna hijau. Sekarang menuju bagian preference, lalu kita lihat di bagian always show itu kalian on kan atau tidak. Di sini saya sudah tidak mengaktifkan, maka dari itu saya atau kalian jika masih mengonkan bisa dapat di klik supaya tidak di on kan, seperti itu. Lalu kita silang. Jika sudah, kita akan melakukan pada bagian simulasi. Dan di sini kita akan men-setting show all filters. Lalu edit filter dan pilih ICMP. Selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita lihat. Ini bisa terkirim melalui router 1, lalu ke PC 2. Maaf, saya delete dan saya ulang. Ini dari PC 1 ke PC 2, lalu dikembalikan ke router 1 dan ke PC 1, dan ini berhasil. Lalu selanjutnya ini saya kirimkan dari PC 1 ke PC 3. Dari router 2 kembali ke router 1, dan dari router 1 dikembalikan ke PC 1. Lalu selanjutnya yaitu mengirimkan pesan dari PC 1 ke server 1. Ini marilah kita lihat. Dari PC 1 dikirimkan pada router 1, dan router 1 mengirimkan pada router 3, dan pada router 3 mengirimkan pada server 1. Lalu dikembalikan pada router 3, pada router 3 dikembalikan pada router 1, dan dikembalikan lagi ke PC 1. Dan selanjutnya mari kita kirim pesan dari PC 1 ke server 2. Nah, dari router 3 dikirimkan kembali ke router 1, lalu ke PC 1, dan ini berhasil. Lalu selanjutnya yaitu mengirimkan simple PDU. Kita delete dulu. Dari PC 3 ke PC 1. Kita next, yaitu dari PC 3 menuju router 2, lalu router 2 menuju router 1, dan router 1 menuju ke PC 1. Lalu pada PC 1 menuju ke router 2, router 1 dikembalikan ke router 2, dan router 2 menuju PC 3, dan berhasil. Selanjutnya kita delete dan mengirimkan pesan dari PC 3 sebentar, ini saya sembari melihat
pada web Agus, yaitu dari PC 3 ke PC 2. Lalu kita next dari router 2 menuju router 1 dan router 1 menuju pada PC 2. Lalu kita delete dan kita mencoba mengirimkan pesan dari PC 3 ke server 1. Kita lihat bagaimana rangkaiannya. Dari router 3 menuju server 1, dari server 1 ke router 3 ke router 2, lalu kembali pada PC 3 dan berhasil. Lalu selanjutnya kita amati, kita delete dan ambil sebuah simple PDU, yaitu dari PC 3 lagi menuju server 2 sekarang ya. Lalu kita next dari router 2 menuju router 3, dari router 3 ke server 2, lalu kembali ke router 3, router 2 dan kembali ke PC 3. Lalu kita delete dan mengirimkan simple PDU dari server 1 menuju pada server 2. Nah, ini kita next dari server 1 langsung menuju pada router 3 ke server 2, lalu kembali pada router 3 dan kembali pada server 1 dan berhasil. Lalu kita delete dan kita tambahkan pesan pada server 1 menuju PC 1. Nah, pesan kembali lagi ke server 1 dan selanjutnya kita delete dan ambil simple PDU pada server 1 menuju ke PC 2. Dan ini coba kita kirimkan melalui router 3 ke router 1, lalu ke PC 2, lalu dari PC 2 kembali kepada router 1, kembali pada router 3 dan dikembalikan ke server 1 dan berhasil. Lalu selanjutnya kita delete lagi, kita kirimkan pesan pada server 1 menuju pada PC 3. Dan dari router 3 dikembalikan ke server 1. Ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke mode real time. Sebentar. Nah, kita kembali ke mode real time dan kita cek pada command prompt-nya. Dan ini tracer pada PC 1 ke PC 2. Kita ketikkan tracer, lalu IP-nya. Tracer komplit, tandanya berhasil. Lalu kita coba cek. Selanjutnya ini tracer ke PC 3. Kita ketikkan IP-nya.
Nah, ini juga tracer komplit, tandanya berhasil, lalu ketikan. Lalu ini tracer ke server 1, kita lihat bagaimana. Dan juga tracer komplit, tandanya berhasil. Lalu kita mencoba tracer lagi ke ini server 2-nya, kita masukkan IP-nya. Nah, dan juga tracer komplit. Selanjutnya kita akan melakukan tracer pada PC 3, yaitu klik desktop, lalu command prompt, lalu ketikkan tracer dan masukkan IP dari PC 1, kita masukkan ya, 192.168. Nah, ini tracer komplit. Lalu selanjutnya klikkan tracer. Ini ditujukan pada PC 2. Masukkan IP-nya. Nah, ini tracer komplit. Lalu kita melakukan tracer lagi yang ketiga. Tracer ke server 1. Kita masukkan IP-nya. Dan ini juga tracer komplit, tandanya sudah berhasil. Lalu kita akan tracer selanjutnya pada server 2. Kita lihat bagaimana hasilnya dan juga tracer komplit. Jika sudah pada server 2, kita silang dan kita akan menuju ke server 1. Kita cek command prompt-nya juga. Yang pertama, pada server 1 kita akan melakukan tracer ke server 2. Kita masukkan IP-nya. Dan ini hasilnya komplit. Lalu selanjutnya kita masukkan IP dari PC 1 karena kita akan melakukan tracer pada PC 1. Lalu kita akan melakukan tracer pada PC 2. Kita masukkan IP-nya pelan-pelan. Ini saya sembari dengan melihat catatan ya. Dan tracer komplit. Lalu kita melakukan tracer lagi ke PC 3. Kita masukkan IP-nya. Nah, dan jika sudah kita silang, lalu ini kita akan membuat sebuah skenario, yaitu R1 R3 dari router 1 ke router 3. Lalu step pertama yang akan kita lakukan, kita akan ke router 3, lalu klik pada serial 3, dan ini sudah saya off kan sampai keluar tulisan shutdown. Itu tandanya kita mematikan lintasan ya. Jika kalian menggunakan serial 2, kalian silakan matikan pada serial 2. Oke. Dan kita coba untuk mengirimkan pesan lagi seperti yang sudah kita terapkan, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini tidak terpengaruh karena hanya melewati router 1 dan berhasil. Dan ini successful. Lalu yang selanjutnya kita ini kita
Lihat pada bagian preference, kita on kan kabelnya di always show port yang di awal-awal kita matikan. Nah, ini untuk simple PDU nya sudah kita delete, lalu kita ambil lagi sebuah pesan dan kita kirimkan dari PC 1 ke PC 3. Dan ini juga tidak terpengaruh karena hanya melewati lintasan router 1 dan router 2. Nah, ini dari router 2 mengirimkan pada PC 3, dari PC 3 dikembalikan lagi ke router 2, dari router 2 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan pada PC 1. Dan berhasil. Lalu jika sudah, kita delete dan kita kirimkan pesan lagi dari PC 1 ke server 1. Lah, ini kita lihat bagaimana alurnya. Kita next. Dari PC 1 ke router 1. Nah, ini dari router 1 ke router 2. Dan yang pertama kita mencoba simulasikan yaitu dari router 1 langsung ke router 3. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan serial 3-nya itu tadi saya off kan ya. Kita membuat skenario R1 R3. Dan ini kita mencoba mengirimkan PC dari PC 1 ke server 2 dan tentunya sangat terpengaruh ya. Dilihat dari jalurnya. Lalu berhasil, kita delete dan kita mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke server 2. Dan ini juga aslinya harus terpengaruh, kita lihat. Nah, juga terpengaruh ya, dari router 1 langsung ke router 2 bukan ke router 3. Dan ini dari server 2 dikembalikan ke router 3, lalu pada router 3 kembali pada router 2, dan router 2 tentunya akan ke router 1 dan dari router 1 menuju PC 1. Lalu jika sudah berhasil, kita akan delete dan mencoba mengirimkan pesan simple PDU lagi dari PC 3 ke, sebentar ini saya lihat catatan juga, dari PC 3 ke PC 1. Ini kita lihat alurnya bagaimana, dan ini tidak terpengaruh ya, karena hanya dari router 1 dan router 2 saja. Nah, bisa seperti simulasi yang pertama kita lakukan. Dari PC 1 kembali ke router 1, dari router 1 ke router 2, dan dari router 2 kita kembalikan ke PC 3. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan, dan jangan lupa untuk delete dulu, yaitu mengirimkan simple PDU dari PC 3 ke PC 2. Dan ini juga tidak terpengaruh. Nah, ini dari router 2 menuju ke PC 3. Dan berhasil. Lalu kita delete dan kita akan melakukan percobaan pengiriman pesan dari PC 3 ke server 1. Kalau ini langsung ya, dari router 2 menuju router 3, karena itu merupakan router yang berhubungan dengan PC 3. Nah,
Lalu selanjutnya jangan lupa untuk mendelete dan kita kirimkan pesan dari PC 3 ke server 2. Kita akan mengirimkan pesan dari server 1 ke server 2. Dan ini tidak terpengaruh ya, karena hanya menggunakan router 3 saja lintasannya. Kita delete dan kita mencoba mengirimkan pesan dari server 1 ke PC 1. Kita next bagaimana? Ini tentunya sangat berpengaruh ya pada jalurnya. Nah, ini dari router 3 langsung menuju router 2. Dan yang simulasi sebelumnya dari router 3 langsung menuju ke router 1. Dan berhasil. Nah, ini selanjutnya pada server 1 menuju PC 2. Kita lihat. Dan ini juga berpengaruh ya. Dari PC 2 menuju ke router 1, dari router 1 menuju ke router 2, dari router 2 menuju ke router 3 dan kembali ke server 1. Selanjutnya pengiriman dari server 1 menuju ke PC 3. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.